Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat semua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita kenal sebagai doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita meminta dunia yang hasanah, yang baik, yang nyaman, yang senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan. Lalu kemudian kita pun berdoa, wa fil akhirati hasanah. Kita meminta akhirat yang baik. Akhirat yang baik dan tempat terbaik di akhirat adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qina azabannar. Dan kita menginginkan terhindar dari azab api neraka. Ini adalah doa. Ini adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila doa ini tidak kita upayakan menjadi sesuatu yang real, sebagaimana doa adalah mencerminkan usaha dirinya masing-masing, maka itu pun menjadi doa yang saya kira tidak akan menjadi sesuatu yang terwujud gitu ya. Nah, maka seperti yang kami sampaikan, teman-teman, untuk dunia direncanakan, diplanningkan, dibikin sesuatu yang sifatnya terencana dan terstruktur dalam beberapa tahun ke depan. Antum disiplin dalam itu. Begitu pula dengan akhirat. Sekali lagi, kalau kita punya ambisi, visi, misi hidup kita adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, maka ingat, Allah memberikan 1 bulan. 1 bulan ini adalah 1 bulan yang istimewa. 1 bulan yang tidak ada bulan yang lain lebih istimewa dari bulannya, yaitu bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadhan allazi unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Al-Qur'an adalah mukjizat dan petunjuk yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai risalah terakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Coba kita teman-teman perhatikan, kenapa Al-Qur'an menjadi luar biasa? Antum bayangkan, kenapa sebuah mushaf, ya misalnya di depan kita ada mushaf ya, antum pegang mushaf itu, seandainya mushaf tadi tidak ada tulisan-tulisan, yang notabene Quran, kalimatullah, kalam Allah, maka saya tanya kepada antum, apakah kitab-kitab tadi akan orang muliakan tidak? Jadi berupa kitab-kitab kosong, ya, yang tidak ada kalimat Quran, kalimat Allah di dalamnya, lalu misalnya disimpan, tergeletak sembarangan. Kira-kira kita marah tidak? Antum marah tidak? Enggak. Kenapa? Benda mati, kosong, tidak ada tulisan apa. Bahkan kalau hanya tulisan-tulisan biasa, ya kita bebas. Mau nyimpen dimanapun, mau dibawa kemanapun. Itu Al-Quran, kitab Al-Quran. Lalu, kenapa dikatakan bahwa malaikat Jibril alaihissalam adalah sosok malaikat yang menjadi pemimpin para malaikat? Artinya lebih mulia daripada malaikat-malaikat yang lainnya. Kenapa Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, apa salah satu alasan Nabi SAW menjadi Nabi yang paling the best? Pemimpin umat manusia. Nabi yang dispesialkan, diistimewakan. Bahkan kelak syafaat pertama turunnya dari Nabi SAW. Kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan istimewa? Kenapa Lailatul Qadar ya dikatakan malam yang khairu min alfi syahr? Coba pikirkan. Apa persamaan yang menjadikan malaikat Jibril alaihissalam paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain? Apa yang menjadikan salah satu alasan Nabi SAW lebih mulia dan paling mulia di antara Nabi dan Rasul yang lain misalnya? Apa yang menjadi salah satu alasan kenapa bulan Ramadan menjadi bulan paling mulia? Apa yang menjadi alasan kenapa Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia khairu min alfi syahr? Dan apa yang menjadikan alasan antum memuliakan Al-Quran? Memuliakan kitab, kertas, mushaf Al-Quran? Jawabannya satu, yaitu dikarenakan yang tadi saya sebutkan,
malaikat, nabi dan rasul, ya. Apalagi kitab, apalagi malam, apalagi bulan, itu semua tersibgoh, tersentuh oleh Al-Quran sebagai kalam Allah. Bahkan teman-teman, sahabat-sahabat semua, umatnya yang menerima Quran sebagai umat terbaik. Bayangkan, kuntum khairu ummah. Kenapa disebut kuntum khairu ummah? Selain kemudian dijelaskan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu orang atau umat Islam itu umat terbaik. Ya umat yang membawa Quran, umat yang mendakwahkan sesuatu kepada manusia yang lain dengan Quran. Jadi, ini adalah sebuah penekanan atau sebuah ayat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tanda bahwa apapun yang tersentuh, yang tersibgoh, yang memuliakan Al-Quran, yang di dalamnya ditulis kalimat Allah berupa Al-Quran, insyaallah ta'ala Allah akan angkat derajatnya. Kira-kira benda mati yang tadinya mushaf kosong, ada kalam Allah jadi mulia. Jadi mulia. Dimuliakan. Apalagi kita sebagai manusia. Yang kemudian Allah mengatakan, hudalin nasi wa bainati minal huda wal furqan. Al-Quran adalah yang diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai bayan, bukti dan penjelas, dan sebagai al-furqan, pembeda antara hak dan dengan al-batil. Maka kalau kita semua hari ini merasa ya kita hina dalam artian penuh dengan ketidakpastian dalam hidup, penuh dengan permasalahan dalam hidup, penuh dengan kerumitan dalam hidup, penuh dengan hal-hal yang tidak diinginkan dalam hidup misalnya, barangkali pertanyaannya satu, apakah antum bersama dengan Al-Quran atau tidak? Apakah kita semua memuliakan Al-Quran atau tidak? Apakah kita semua menjadi ahlul Quran atau tidak? Apakah kita semua menjadi orang-orang yang ingin bersungguh-sungguh menjadikan Al-Quran bukan hanya sebatas bacaan saja, menjadikan Al-Quran bukan hanya sebatas hafalan saja, menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang bukan hanya sebagai kitab yang dimuliakan saja, tetapi yang lebih penting dari itu, kita menjadi orang yang ingin menjaga Quran, menjaga hukum-hukumnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan yang pasti kita ingin menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk umat manusia seluruhnya. Ya, kalau itu menjadi sesuatu yang tujuan kita, maka insya Allah Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, kata Allah, Allah akan berikan jalan-jalan yang begitu banyak dalam kehidupannya. Baik, tadi ada pertanyaan, kenapa kita hari ini barangkali penuh dengan masalah? Apapun permasalahannya. Ya. Ketika kita dihadapkan pada orang yang tadi bersama dengan Quran, memuliakan Quran, mengamalkan Quran, membaca Quran. Dengan orang-orang yang misalnya tidak menggunakan Quran sebagai petunjuk hidupnya. Pada saat menghadapi wabah misalnya, contoh kasus ya yang selama ini, yang hari ini orang-orang berhadapan dengan itu. Kira-kira yang menggunakan petunjuk Allah akan tenang tidak? Akan tenang. Beda dengan orang-orang yang tidak menggunakan petunjuk Allah. Apa yang akan terasa dalam hidupnya? Kekhawatiran, kesedihan, ketakutan, kecemasan, paranoid yang berlebihan gitu ya. Bukan berarti kita menyepelekan, tidak. Orang-orang beriman pasti akan bertakwa. Pasti akan senantiasa menyempurnakan ketawakalan. Bagaimana cara menyempurnakan ketawakalan? Ikhtiar sungguh-sungguh pasti. Namun karena Allah Subhanahu wa taala membersamai, karena kita menjadi ahlul Quran, menjadi orang-orang yang membaca dan mengamalkan Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka teman-teman semua, mari kita sama-sama kebangkitan diri kita menjadi sebenar-benarnya manusia yang senantiasa menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya adalah dimulai dengan kembali kepada petunjuk Allah tadi. Ya, sebagaimana tadi, sekali lagi, bottom line-nya,
Kenapa umat manusia yang tadinya jahil, yang tadinya terbelakang, ya, sebuah kaum yang bodoh dikatakan jahiliyah, ya, peradabannya tidak berkembang, tidak terus lebih baik, dan kondisi manusia penyembah berhala, ya, bahkan menjadi tempat yang tidak ada karunia Allah di dalamnya. Coba bayangkan, apa kira-kira yang menjadikan Makkah dan Madinah Haramain menjadi dua tanah haram, dua negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain dan tiada bukan karena disitulah Al-Qur'an ditegakkan. Karena disitulah Allah kemudian pertama-tama menurunkan wahyu Al-Qur'an, lalu kemudian Al-Qur'an itu disebar di sana, maka bukan hanya karunia Allah dari bumi, tapi Allah pun akan menurunkan karunia-Nya, nikmatnya, keberkahannya dari langit. Maka sekali lagi, rumus kebangkitan manusia, rumus kebangkitan seseorang di dalam kehidupannya, dimulai dari seseorang kembali kepada Al-Quranul Karim. Maka mari kita sama-sama sikapi dengan benar bagaimana cara bangkit dimulai kembali kepada Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi kita semua. Barakallahu fikum.